Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses dan salam integritas. Perkenalkan, nama saya Wadiana Rita dengan nomor induk mahasiswa B2C125039. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo, Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dalam rangka untuk menyelesaikan tugas final saya untuk mata kuliah wawasan kemaritiman dengan dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Dr. Elianti Agus Mokodompit SE MSI. Baiklah, materi yang akan saya bawakan dalam video ini yaitu saya akan mengangkat tema tentang mata kuliah saya wawasan kemaritiman dengan judul Pertahanan dan Keamanan Maritim di Indonesia. Harapan saya semoga video ini dapat menambah wawasan kita, memperdalam ilmu pengetahuan kita tentang wawasan kemaritiman Indonesia. So, silahkan menonton, check it out. Total luas perairan atau wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Luas ini mencakup sekitar 70% hingga 75% dari total wilayah keseluruhan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang sangat luas. Posisi geografis Indonesia berada di jalur perdagangan internasional yang strategis, yaitu benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Kemudian di kawasan Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan Laut Natuna Utara. Karena itu, pertahanan dan keamanan maritim menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara. Karena posisi penting inilah memungkinkan adanya ancaman keamanan maritim di Indonesia yang menjadi sengketa wilayah perairan kita yang sering menjadi perdebatan adalah sengketa batas laut, klaim zona ekonomi eksklusif dan wilayah perairan di sekitar Natuna serta Ambalat, illegal fishing, pelanggaran wilayah laut oleh kapal negara lain, penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia, serta perompakan dan terorisme laut. Dalam menjaga keamanan maritim, Indonesia melibatkan beberapa institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Malaysia dan Indonesia pernah mengalami ketegangan terkait Blok Ambalat di Laut Sulawesi, perairan perbatasan Kalimantan, dan delimitasi laut. Selain Malaysia, ancaman terbesar di Natuna dalam 5 tahun terakhir justru lebih banyak terkait klaim sepihak Tiongkok di Laut Cina Selatan melalui konsep Nine Days Line. Dalam sejarah modern Indonesia, sengketa wilayah maritim terjadi di berbagai masa pemerintahan, antara lain masa Presiden Soeharto. Awal sengketa Ambalat dan batas maritim mulai muncul akibat penetapan peta Malaysia tahun 1979. Fokus Indonesia saat itu lebih pada stabilitas domestik dibanding penguatan maritim. Selama masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketegangan Ambalat meningkat. Beberapa insiden penangkapan nelayan dan patroli kapal asing terjadi. Dan masa Presiden Joko Widodo, konflik Laut Natuna Utara meningkat akibat masuknya kapal penjaga pantai Tiongkok. Pemerintah memperkuat Natuna dengan pangkalan militer, patroli, dan diplomasi internasional. Kebijakan poros maritim dunia mulai diperkuat. Dengan demikian, terdapat beberapa solusi utama. Yang pertama, memperkuat armada dan teknologi maritim Indonesia, yaitu perlu menambah kapal patroli, memperkuat radar laut, menggunakan drone dan satelit pengawas, serta meningkatkan sistem pemantauan laut terpadu. Kedua, meningkatkan sinergi antara lembaga koordinasi antara TNI Angkatan Laut, Bakamla, KKP, dan pemerintah daerah harus diperkuat agar respon terhadap pelanggaran lebih cepat. Ketiga, diplomasi maritim yang tegas. Indonesia harus aktif dalam ASEAN, menggunakan hukum laut internasional UNCLOS tahun 1982 dan memperkuat kerjasama pertahanan dengan negara sahabat. Keempat, pembangunan ekonomi perbatasan wilayah Natuna dan pulau terluar. Ini perlu membangun pelabuhan modern, industri perikanan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir karena kehadiran penduduk menjadi bukti penguasaan wilayah negara. 5. Penguatan pendidikan dan kesadaran maritim masyarakat. Ini perlu untuk memahami pentingnya kedaulatan laut, keamanan perbatasan, dan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Kemudian saya akan mengajar
kalian semua untuk sama-sama kita berbagi pengetahuan tentang konflik yang pernah terjadi di Indonesia yang menjadi pengalaman pahit kita saat itu kita kehilangan Pulau Sipadan dan Likitan di Laut Sulawesi. Saya akan bercerita tentang konflik ini, yaitu konflik ini bermula pada tahun 1969 ketika kedua negara melakukan eksplorasi batas landas kontinen Indonesia. Kita mengklaim pulau tersebut berdasarkan warisan kolonial Belanda, sementara Malaysia mengklaimnya berdasarkan peta dan administrasi kolonial Inggris. Pada tahun 1996, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sepakat untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional ICJ. Pada tahun 2002, ICJ memutuskan Malaysia sebagai pemilik sah kedua pulau tersebut melalui prinsip hukum efektivitas. Sebagai penutup, saya akan bercerita tentang keputusan Presiden Prabowo Subianto atau kebijakan pemerintah negara Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Bok Ambalat. Pemerintah Indonesia atau Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan ini disepakati satu hal, yaitu Indonesia dan Malaysia akan secara bersama-sama melakukan pengelolaan terhadap wilayah sengketa di Blok Ambalat. Seiring berjalannya perundingan-perundingan hukum yang akan terus diperbaiki. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Semoga dapat memberikan pengalaman atau inspirasi untuk kita semua, memberikan informasi yang menarik untuk kalian semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.